Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di Saci TV. Di video kali ini kita akan membahas mitologi Hindu dan Buddha yang selalu menarik untuk dibicarakan. Saat membicarakan Hindu dan Buddha, hal yang paling menarik buat saya adalah tentang penggambaran sosok dewa-dewinya. Namun ternyata tak hanya itu. Dalam mitologi Hindu dan Buddha, ada lebih banyak lagi makhluk-makhluk indah yang digambarkan di berbagai macam karya seni, ukiran, dan juga patung. Tak terkecuali dengan yang satu ini, Kinara Kinari, makhluk mitologi Hindu dan Buddha yang digambarkan sebagai sosok manusia berbadan burung. Kinara adalah sebutan bagi mereka-mereka yang berjenis kelamin pria, sedangkan yang wanitanya disebut dengan Kinari. Dalam mitologi Hindu dan juga Buddha, Kinara dan Kinari ini dikisahkan sangat mahir untuk memainkan alat musik kecapi, menari, dan tak hanya itu, mereka juga mahir sekali dalam bersyair. Penggambaran makhluk mitologi yang satu ini, baik itu Kinara maupun Kinari, banyak sekali kita jumpai di kawasan Asia Tenggara. Baik itu di relief-relief candi ataupun dalam seni patung. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja adalah negara-negara Asia Tenggara yang banyak dipengaruhi dengan budaya Hindu dan Buddha, bukan? Sehingga tak heran jika di Indonesia sendiri, Kinara Kinari seringkali diukir sebagai relief candi-candi besar seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sari, Candi Pawon, dan bahkan Candi Prambanan. Kecantikan Kinari sendiri bahkan sempat memikat hati seorang pangeran tampan di dunia. Setidaknya itu yang tertulis dalam sebuah kisah Sudana dan Manohara. Manohara adalah nama seorang Kinari. Parasnya sangat cantik. Dia tinggal di kayangan Kailas, sedangkan wujud dari pinggang ke bawah berwujud angsa. Dalam cerita ini dikisahkan, Manohara ini sedang mandi di sebuah danau di bumi, guys. Dan malangnya, di tengah-tengah dia mandi, seorang pemburu menangkapnya. Untung sekali ada seorang pangeran tampan dari negeri Pancala Utara yang melihat hal ini. Karena tidak tega Kinari yang cantik ditangkap oleh seorang pemburu, maka pangeran tampan yang bernama Pangeran Sudana ini akhirnya memberikan hadiah yang sangat banyak kepada pemburu itu. Tapi dengan satu syarat, dia harus menyerahkan Kinari kepada Pangeran Sudana. Akhirnya kesepakatan pun dicapai. Kinari dibawa pulang ke istana dan dinikahinya. Dalam kisah ini juga disebutkan bahwa Kinari memberikan permata yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa kepada Pangeran Sudana. Dan ini memberikan bukti sebagai tanda bahwa Manohara telah menyerahkan dirinya seutuhnya pada suaminya, yaitu Pangeran Sudana. Segitu cantiknya loh guys. Bahkan sampai seorang pangeran tampan sebuah kerajaan yang merupakan putra mahkota dari sang raja pun terpikat oleh kecantikan Manohara sang Kinari. Singkat kata, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama karena Manohara pun merasa berhutang budi telah diselamatkan. Dan memang pada akhirnya betul-betul mencintai, akhirnya mereka pun hidup bahagia di dalam istana. Hingga suatu ketika ada dua orang Brahmana. Brahmana yang pertama berniat untuk menjadi penasehat spiritual sang raja. Sedangkan Brahmana yang kedua, dia dijanjikan oleh Pangeran Sudana untuk kelak menjadi penasehat spiritualnya saat ia menjabat sebagai raja, saat ia sudah naik tahta. Mendengar hal ini, Brahmana yang pertama nggak suka, dan dia membujuk sang raja untuk menyuruh Pangeran Sudana untuk pergi ke medan perang untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Akhirnya Pangeran Sudana pun mengikuti perintah sang ayah kan. Tetapi dia tidak mau sekedar pergi aja. Sebelum pergi, dia menitipkan istrinya, Manohara, kepada ibundanya, sembari memberikan permata yang berkekuatan magis tadi. Dia berpesan pada ibunya untuk menjaga istrinya selama dia pergi perang. Singkat cerita, dalam peperangan itu Pangeran Sudana berhasil memenangkan dan meredam pemberontakan. Di saat yang sama, Raja bermimpi, tetapi dia nggak bisa menafsirkan mimpinya. Dia bertanya kepada Brahmana satu, di mana dia adalah sebagai penasehat spiritualnya kan. Brahmana satu sebenarnya sudah mengetahui bahwa arti mimpi itu adalah Pangeran Sudana berhasil memenangkan pertempuran. Tetapi Brahmana satu bersiasat karena dia nggak suka sama Manohara. Dia mengatakan pada sang raja bahwa sebentar lagi akan ada bala, akan ada bencana, akan ada musibah yang menimpa istana Pancala. Karena raja panik dan juga dikatakan Pangeran Sudana kalah dalam pertempuran, akhirnya dia bertanya pada Brahmana pertama ini, "Lantas bagaimana guru agar negeriku selamat dari bencana itu?" Maka Brahmana tersebut mengatakan bahwa sang raja harus mengorbankan seorang Kinari. Akhirnya terbesit ide,
raja akan mengorbankan Manohara, menantunya sendiri. Mendengar rencana tersebut, ibunda dari Pangeran Sudana merasa tidak tega. Dia menyuruh Manohara untuk segera kabur dan pulang ke kayangan Kailas, sembari memberikan permata yang sangat memiliki daya dan kekuatan magis besar itu kepada Manohara lagi, agar Manohara bisa terbang lagi ke kayangan maksudnya. Manohara mengikuti petunjuk dari ibu mertuanya, tetapi sebelum dia terbang ke kayangan Kailas, Manohara menemui seorang resi di tepi danau. Di sana, Manohara memberikan sebuah cincin untuk kelak diberikan kepada Pangeran Sudana sepulangnya bertempur. Dan juga, selain sebuah cincin, dia juga memberikan petunjuk dan tata cara bagaimana caranya agar Pangeran Sudana dapat mencapai kayangan Kailas dan datang ke istana ayahnya yang seorang Raja Kinara untuk menjemputnya kembali ke bumi. Singkat cerita, Pangeran Sudana pun kembali dari medan perang, guys. Dan dia terkejut mendapati bahwa istrinya sudah tidak ada lagi di istana. Kemana Manohara, pikirnya? Ibunya pun menceritakan semua hal yang terjadi di istana. Akhirnya resi itu mendengar kedatangan Pangeran Sudana. Dia segera menghampiri sang pangeran, memberikan cincin dan juga petunjuk yang sudah diberikan oleh Manohara. Akhirnya Pangeran Sudana pun berhasil nih menyusul ke kayangan Kailas, ke istana Raja Kinara, ayah dari Manohara. Di sana ayahnya sangat senang melihat menantunya ini begitu setia dan menyusul istrinya. Tetapi Raja Kinara juga mengajukan sebuah syarat, beberapa ujian-ujian yang harus dihadapi oleh Pangeran Sudana sebelum dia diizinkan untuk membawa kembali Kinari kesayangannya, yaitu Ratu Manohara. Singkat cerita nih guys, Pangeran Sudana berhasil melampaui ujian-ujian tersebut dengan sangat baik. Akhirnya Raja Kinara mengizinkan putrinya Manohara untuk kembali ke dunia dan hidup berbahagia berdua bersama Pangeran Sudana. Kisah cinta yang sangat romantis ini antara dua dunia, Pangeran Sudana yang manusia bumi dan juga Manohara yang merupakan Kinari kayangan. Inilah yang dilukis pada relief Candi Borobudur, guys. Kisah ini adalah penggambaran sebuah ide penyatuan antara bumi dan langit. Maksudnya di sini adalah segala makhluk yang hidup di atas muka bumi harus senantiasa berusaha untuk mendekatkan dirinya dan menyatukan dirinya pada semua energi yang berada di langit, walaupun harus melalui banyak sekali rintangan dan ujian. Dan karena cerita inilah, sosok Kinari seringkali dilambangkan sebagai perlambang kesetiaan dari surga. Seringkali Kinara-Kinari diukir di atas relief candi, sepasang di bawah pohon kalpataru. Pohon kalpataru adalah pohon yang kini sudah tidak banyak lagi dijumpai. Tetapi dikatakan dalam sebuah catatan sejarah bahwa pohon ini adalah dekat spesiesnya dengan pohon beringin, guys. Oke Darla, semoga kalian suka dengan cerita hari ini dan semoga kalian dapat mengambil makna yang terdalam dari kisah ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. I love you guys.